Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Kamis 28 Oktober 2021 bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara seiman dan sepanggilan, selamat pagi, berkah dalem. Semoga rahmat Tuhan hari ini memberi kita kebahagiaan dalam menjalankan karya perutusan. Semoga pula kita mampu mempersembahkan hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu marilah kita mengawali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Silot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu akhirnya disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, dalam melakukan karyanya, Yesus selalu mengawali dengan berdoa. Bahkan hari ini kita dengar Yesus berdoa semalam-malaman. Melalui doa, maka apa yang Yesus lakukan akan menjadi persembahan bagi kemuliaan Allah. Kisah panggilan para murid juga diawali dengan keheningan doa yang dibuat oleh Yesus. Ini menunjukkan adanya kesatuan antara doa dan aksi dalam diri Yesus. Doa di awal karya mampu membuat hati tenang dan siap melaksanakan tugas. Keterarahan hati pada semangat berkarya akan mudah dicapai, sebab doa membuat seseorang melihat tujuan terbaik dari adanya sebuah karya, perutusan maupun misi. Dengan berdoa pula, maka ketika ada tantangan dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam sebuah tugas, maka dapat diselesaikan secara dewasa dan penuh iman. Mungkin kebiasaan rohani yang baik semacam ini sudah sering kita lakukan. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya yakni unsur melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan mulia yang kita lakukan. Dengan memilih para muridnya, Yesus telah melimpahkan kepercayaan kepada mereka bahwa buah dari doa Yesus itu membuat para murid bisa sepenuh hati mengikuti dia dalam perutusan. Dan akhirnya banyak orang yang merasakan dan mengalami keselamatan melalui berbagai mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Maka saudara-saudari, kesatuan hidup doa dan karya inilah yang semoga mampu kita pelihara dalam perutusan. Kita bekerja itu ya untuk Allah, maka sudah sewajarnya bahwa yang semakin mulia itu ya Allah. Semoga rahmat kerendahan hati dan pengabdian dianugerahkan Allah pada kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah meneladankan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yakni adanya kesatuan doa dan karya. Maka, tuntunlah kami untuk setia mengikuti Engkau dalam karya perutusan yang diperkuat oleh pondasi rohani doa kami. Mampukanlah juga kami untuk memiliki keteguhan hati sebagai pelaksana karya-karya keselamatan. Engkaulah penyelamat kami yang senantiasa mendampingi dan menemani kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan segala karya-karya kebaikan kita hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam mendoan.